Boleh silakan duduk saudara-saudara. Shalom semuanya. Ada sukacita di dalam Tuhan. Puji-pujian yang tadi sungguh-sungguh sangat memberkati. Amin. Oke. Saudara, 2 minggu lalu kalau kita ingat Pak Bobby berbicara tentang persahabatan. Dan Pak Bobby sempat singgung bahwa persahabatan itu harusnya dimulai dari rumah kita sendiri. Dari rumah tangga kita sendiri. Di mana istri menjadi sahabat bagi suami dan suami juga menjadi sahabat bagi istri. Orang-orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Hanya saudara, ketika kita melihat hubungan antara suami dan istri, melihat bahwa mereka sudah saling nyaman satu sama lain, terkadang menjalin persahabatan antara suami dan istri ini malah sepertinya menjadi sesuatu yang lebih challenging. Karena ketika suami dan istri sudah nyaman satu sama dengan yang lain, saudara, akhirnya mereka akan bertindak biasa saja, bersikap biasa saja. Mereka akan menjadi diri mereka sendiri, di mana akhirnya mereka lupa untuk menyenangkan pasangan mereka. Dan itulah saudara kenapa banyak pernikahan yang pada awalnya memiliki hubungan yang manis, tetapi kemudian ujung-ujungnya mereka menjadi tawar hubungannya. Dan ini yang pernah terjadi di dalam pernikahan saya dan Jasa. Dan ketika saya mengalami masalah di dalam pernikahan kami, mengalami goncangan di dalam hubungan pernikahan kami, saudara, saya suka membaca buku-buku tentang pernikahan. Buku-buku yang memberikan panduan tentang pernikahan. Bagaimana suami istri harus memiliki komunikasi yang lebih baik satu dengan yang lainnya. Bagaimana mengekspresikan perasaan kita dengan pasangan kita. Dan buku-buku yang juga mengajarkan bahwa suami dan istri harus memiliki date night. Waktu ngedate seminggu sekali untuk menciptakan suatu keharmonisan supaya mereka bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Dan ketika hal ini kami terapkan, awal-awalnya memang kami melihat ada perubahan di dalam pernikahan kami. Tetapi perubahan itu hanya bertahan mungkin 1-2 bulan saja, saudara. Gak bertahan lama. Karena ketika kami mulai masuk ke dalam komunikasi yang lebih dalam, ketika kami berbicara tentang hal-hal yang lebih serius, ujung-ujungnya kami kembali menjadi bertengkar lagi. Ujung-ujungnya kami saling menyalahkan. Kalau udah sampai di sini, forget about the date night. Udah gak ada lagi namanya date nights. Date nights pun stop, hubungan kami kembali ke titik 0. Tetapi puji Tuhan saudara, hubungan saya dengan Jasa sekarang sudah baik dan bahkan sudah sangat baik. Dan jujur saudara, kalau ada orang yang datang yang memiliki masalah perkawinan dan mereka tanya sama saya meminta nasihat, saya cuma bilang berdoa saja. Jawaban ini kadang-kadang bikin orang kesel ya. Bikin orang kayaknya, aduh udah capek-capek datang, capek-capek tanya. Tapi jawabannya cuma berdoa saja. Saya juga tahu kalau kayak gitu, klise banget ya. Tetapi memang saudara pada akhirnya itu yang saya lakukan. Jadi ketika orang bertanya kepada saya, bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu bisa menjadi baik sekarang? Saya cuma bisa bilang saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah saat itu saya mencari Tuhan. Suami saya mencari Tuhan, lalu Tuhan membawa kami berdua untuk mengenal kasih karunia-Nya dan just like that saudara, hubungan saya dengan suami saya menjadi harmonis. Maka hari ini saudara saya ingin membicarakan tentang pernikahan. Tapi saya nggak akan memberikan hal-hal praktis yang spesifik yang harus dilakukan di dalam pernikahan, karena menurut saya hal-hal yang praktis yang spesifik itu belum tentu cocok di dalam perkawinan Anda. Karena setiap kita punya masalah yang berbeda, setiap kita punya sifat yang berbeda. Tetapi hari ini saya akan membagikan tentang prinsip-prinsip pernikahan yang bisa diaplikasikan ke dalam pernikahan kita semua. Saya ingin membicarakan tentang prinsip-prinsip pernikahan yang mendasari pernikahan Kristen. Maka judul khotbah hari ini adalah The Blueprint of Christian Marriage. Tatanan dari sebuah pernikahan Kristen.
yang akan saya ambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nah, saudara, perikop ini berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh suami dan apa yang harus dilakukan oleh istri di dalam pernikahan mereka. Sebenarnya cuma ada dua, saudara. Istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Dan hari ini saya mau membahas tentang dua hal ini di dalam skop yang lebih detail. Kita akan mulai dengan istri dulu. Jadi istri-istri siap ya. Kita akan baca ayatnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Ada istri-istri di sini? Ada? Istri-istri, Anda diminta untuk tunduk kepada suami Anda. Itu artinya Anda mengakui bahwa suami Anda memiliki otoritas yang sah atas diri Anda. Itu artinya Anda mengakui bahwa Anda adalah bagian dalam sebuah lembaga dan di dalam lembaga tersebut ada tatanan otoritas yang harus diikuti. Sehingga Anda harus bersikap dan bertindak sesuai dengan tatanan otoritas tersebut. Itu artinya istri, Anda harus mau memberikan diri Anda untuk dipimpin oleh suami Anda. Tetapi tunduk kepada suami bukan berarti bahwa derajat istri itu lebih rendah daripada suami. Jadi para bapak-bapak di sini nggak bisa bilang ke istri, udahlah lu ikutin aja omongan gua, gak usah banyak tanya. Pokoknya apa yang gua suruh lu kerjain. Nggak bisa gitu. Karena kata tunduk di sini tidak sama dengan kata taat yang digunakan oleh Paulus di Efesus 6. Ketika Paulus berbicara kepada anak-anak untuk tunduk kepada orang tuanya. Atau ketika Paulus berbicara kepada hamba-hamba untuk taat kepada tuannya. Jadi saudara, suami tidak bisa memperlakukan istrinya seperti anak-anaknya. Dalam arti suami gak bisa memperlakukan istrinya seperti anak kecil. Yang sepertinya seakan-akan istrinya gak ngerti apa-apa. Dan suami juga tidak bisa memperlakukan istri seperti hambanya. Seakan-akan istrinya tidak boleh mempunyai pandangan sendiri di dalam rumah tangga mereka. Kita tahu bahwa wanita dan pria diciptakan menurut image Tuhan, menurut rupa Allah. Maka sesungguhnya kita semua sederajat. Tetapi saudara, di dalam perkawinan ada peran yang dipegang oleh masing-masing pihak. Di mana suami berperan sebagai kepala dan istri berperan sebagai penolong. Nah, kemudian Paulus berkata bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Saudara, ayat ini seringkali disalahgunakan, seringkali disalahartikan. Salah satu pengertian yang salah adalah ketika ada seorang yang berkata bahwa istri harus tunduk kepada suami sebagaimana istri tunduk kepada Tuhan. Bahwa ketika istri tunduk kepada Tuhan secara tidak bersyarat, maka istri harus tunduk kepada suami secara tidak bersyarat juga. Seakan-akan mereka menempatkan suami mereka di posisi yang sama dengan Allah. Nah, ini adalah pengertian salah saudara, karena pengertian yang seperti ini akan menuntut istri untuk patuh, untuk taat dengan suami mereka secara membabi buta. Saudara, ketundukan tanpa syarat hanya bisa kita berikan kepada Tuhan dan kepada Tuhan saja. Karena bagaimana saudara jika suami Anda meminta Anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Bagaimana jika suami Anda meminta Anda untuk melakukan dosa? Seperti membunuh, mencuri, atau meninggalkan Tuhan. Kita sebagai istri harus berani berkata tidak. Karena Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 berkata bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara, jika istri tunduk dengan suami seperti ini, ketika dia melakukan apa saja yang disuruh suaminya, tidak peduli apakah itu dosa atau tidak, sesungguhnya istri ini sedang memberhalakan suaminya.
Dan ini adalah dosa di mata Tuhan. Atau pengertian di ekstrim lain, ada istri yang bilang mungkin saya hanya mau tunduk kepada suami saya selama mereka mengambil keputusan yang benar. Selama mereka mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Seandainya suami saya mengambil keputusan yang salah, saya nggak mau tunduk. Saudara, permasalahannya di sini kecuali kalau suami itu benar-benar menyuruh si istri melakukan dosa, kebanyakan dari istri-istri ini suka berpikir bahwa adalah tanggung jawab mereka untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Kebanyakan istri merasa bahwa mereka lebih tahu apa yang merupakan kehendak Tuhan daripada suami mereka. Dan sampai titik ini kalau mereka nggak setuju, mereka tinggal bilang ini bukan kehendak Tuhan, saya nggak mau. Istri-istri saya mau kasih tahu, sikap yang seperti itu namanya bukan tunduk. Karena semua istri, semua orang bisa tunduk kepada seseorang ketika orang itu mengambil keputusan yang disetujui oleh dia. Ketika orang itu mengambil keputusan yang dia suka. Tetapi pertanyaannya, ketika suami Anda mengambil keputusan yang berbeda dengan pendapat Anda, maukah Anda istri-istri untuk tunduk kepada suamimu? Dan disinilah ketundukan Anda diuji. Nah, jadi sebenarnya apa artinya tunduklah istri kepada suamimu seperti kepada Tuhan? Ketika Paulus mengatakan ini, saudara, Paulus tidak sedang membicarakan tentang skop dari ketundukan kita, tentang seberapa jauh kita harus tunduk atau seberapa terbatasnya kita harus tunduk kepada suami. Tetapi ketika Paulus mengatakan hal ini, Paulus sedang memberikan motivasi utama mengapa istri harus tunduk kepada suami. Sesungguhnya ketundukan kita kepada suami adalah ekspresi dari ketundukan kita kepada Tuhan. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka kita tunduk kepada suami kita. Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena inilah yang berkenan di mata Tuhan. Jadi saudara, Anda nggak bisa bilang sebagai istri bahwa saya tunduk kepada Tuhan, tapi Anda nggak tunduk sama suami Anda. Nggak bisa gitu, karena ketundukan Anda menunjukkan rasa taat Anda kepada Tuhan. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan apakah suami Anda mengambil keputusan yang benar atau mengambil keputusan yang salah. Nggak ada hubungannya apakah suami Anda melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Tetapi pada dasarnya engkau sudah tahu apa kehendak Tuhan bagimu sebagai istri, yaitu untuk tunduk kepada suamimu. Bukan berarti istri nggak boleh kasih pendapat. Istri boleh kasih pendapat. Istri boleh mempertanyakan keputusan suaminya. Boleh tanya, kenapa sih kamu ambil keputusan kayak gitu? Boleh kok. Tetapi pada akhirnya keputusan akhir itu harus diambil oleh sang suami. Istri-istri, berikanlah tanggung jawab itu kepada suami Anda untuk mengambil keputusan bagi keluarga Anda. Jadi saudara, istri-istri nggak ada pilihan, suka atau nggak suka, setuju atau nggak setuju, Anda harus tunduk kepada suami Anda karena inilah diminta oleh Tuhan. Begitu Anda masuk ke dalam perkawinan, the moment you say I do, satu hal yang harus kalian ingat adalah tugas utama saya adalah menghormati dan tunduk kepada suami saya. Maka ini sebenarnya merupakan warning, merupakan peringatan untuk para wanita di sini yang masih single. Ya, ini warning. Karena nggak ada option, nggak ada pilihan. Jadi ketika nanti kalian mencari pasangan hidup yang akan menjadi suami Anda, pastikan bahwa pria ini memiliki karakter yang dapat Anda hormati. Sehingga Anda mau submit kepada dia. Jangan cuma cari gantengnya aja, saudara. Gantengnya itu nggak tahan lama, benar nggak sih? Jangan cuma cari kayanya aja. Karena meskipun Anda naik Mercy, Anda bisa tetap nangis, ya kan? Jangan cuma cari laki-laki yang sama seperti di film-film di drama Korea, yang romantis. Yang tiap hari beliin bunga, tiap hari beliin balon. Tetapi nanti ketika kalian menikah, ketika kalian masuk ke dalam jenjang pernikahan, ternyata kalian sadar bahwa laki-laki ini tidak bisa saya hormati.
Ketika itu terjadi, Anda nggak punya choice, nggak punya pilihan. Anda harus tunduk kepada suami Anda. Hidup Anda akan susah. Maka hati-hatilah ketika Anda memilih pasangan hidup. Amin. Nah, kemudian Paulus memberikan alasan lain kenapa istri harus tunduk kepada suami. Dia berkata karena suami adalah kepala istri. Apa artinya suami sebagai kepala istri? Pertama, suami sudah ditetapkan sebagai pemimpin di dalam keluarga. Saudara, setiap lembaga yang ada di dunia ini memiliki pemimpin, memiliki tatanan, memiliki hierarki. Kepala dari sebuah perusahaan adalah CEO. Kepala dari sebuah negara adalah presiden. Kepala dari sebuah rumah tangga adalah suami. Dan suami sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga, bahkan dari zaman penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam lebih dahulu, dan kemudian Tuhan menciptakan Hawa, dan memberikan Hawa di bawah tanggung jawab Adam. Jadi otoritas laki-laki sebagai suami di dalam rumah tangga sudah diberikan oleh Tuhan pada zaman penciptaan, sejak semulanya. Maka istri, Anda harus tunduk kepada suami, karena ini adalah desain yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini adalah blueprint-nya Tuhan. Yang kedua, suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Ini menggambarkan suatu kesatuan. Kepala itu berhubungan dengan tubuh, ya kan? Nggak mungkin tubuh di sini, kepala di sana, ya kan? Dan kalau kita perhatikan setiap gerakan kita, setiap tindakan kita dari tubuh ini, semuanya itu diatur di otak kita, di kepala kita. Otak kita yang memerintah. Bayangkan saudara, jika tubuh kita, tangan kita misalnya, bergerak-gerak sendiri tanpa menunggu perintah dari otak. Itu tandanya kita sedang mengidap sakit penyakit. Atau sebaliknya, jika ketika otak memerintahkan kaki ini untuk bergerak, tetapi kaki ini tidak mau bergerak, itu artinya kelumpuhan. Jadi saudara, jika istri tidak tunduk kepada suami, maka perkawinanmu tidak akan menjadi sehat. Maka istri-istri di sini, jika Anda merasa bahwa perkawinan Anda tidak sehat, mungkin Anda perlu melihat lagi, mengkaji ulang. Apakah saya sungguh tunduk kepada suami saya sebagaimana semestinya? Apakah saya hanya tunduk kepada suami saya ketika saya setuju dengan pendapat suami saya? Apakah ketundukan saya ini saya lakukan dengan sukarela, dengan senang hati? Bukan karena paksaan, bukan karena intimidasi, karena kalau saya tidak tunduk suami saya akan mengkasari saya, atau mungkin akan menceraikan saya. Apakah saya menaruh suami saya di posisi sebagai Allah, sehingga apapun yang disuruh suami saya, dosa atau tidak, tetap saya lakukan. Hal-hal ini bukanlah sebuah ketundukan yang selaras dengan firman Tuhan, saudara. Dan jika Anda melakukan ini, akan menyebabkan pernikahan Anda tidak sehat. Istri-istri ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Ini memerlukan penyangkalan diri yang cukup besar dari Anda. Maka saya mau bicara kepada bapak-bapak, kepada para suami, karena ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dikerjakan oleh istri Anda semua. Ini adalah perintah Tuhan. Maka akan banyak godaan di luar sana, dari iblis maupun dari sekitarnya, yang membuat istri Anda tidak mampu untuk tunduk kepada Anda. Maka sebagai suami, bantulah istri Anda untuk bisa tunduk kepada Tuhan. Karena jika istri Anda taat kepada Tuhan, dia pasti tunduk kepada Anda. Jangan menuntut istri Anda untuk taat kepada Anda. Jangan nuntut istri Anda untuk tunduk kepada Anda. Jangan tersinggung, jangan offended ketika istri Anda gagal untuk taat, untuk tunduk kepada Anda. Tetapi berdoalah, mintalah, supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada istri Anda untuk bisa tunduk kepada Anda,
Dan agar Anda juga bisa diberikan anugerah oleh Tuhan, sehingga Anda bisa menjadi seorang suami yang dapat dihormati oleh istri Anda, sehingga istri Anda mau tunduk kepada Anda dengan senang hati. Amin, saudara-saudara. Sampai di sini kita akan talk about husband. Tapi izinkan saya minum dulu ya, sebentar. Okay. Let's talk about husband. Kita baca ayatnya di Efesus 5 ayat 25 sampai 31. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bapak-bapak, kalau tadi istri diminta untuk tunduk kepada suami, maka sekarang Paulus berkata bahwa suami-suami haruslah engkau mengasihi istri kamu sebagaimana Kristus mengasihi engkau dan sudah berkorban untuk jemaatnya. Ini artinya suami-suami, sesuai dengan kata yang dipakai oleh Paulus untuk kasih ini, yaitu agape, Anda diminta untuk mengasihi istri Anda dengan kasih yang rela berkorban. Ini artinya Anda diminta untuk mengasihi istri Anda dengan kasih yang mau menyangkal diri Anda demi kepentingan dan kebahagiaan istri Anda. Ini artinya Anda diminta untuk mengasihi istri Anda tanpa syarat. Tidak peduli apakah istri Anda layak untuk dikasihi atau tidak. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang bilang, ibu nggak tahu aja istri saya. Ngurut dada deh kalau ngomongin istri saya mungkin ya. Mulutnya itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tajam, lebih tajam dari silet. Lebih pedas dari cabai, Bu. Capek kalau dengernya. Dikasih hati minta amplah. Gak pernah puas. Ada aja yang kurang, nuntut terus. Gimana bisa mengasihi istri yang seperti ini? Saya mau bilang, saya mau ingatkan kepada para bapak-bapak di sini. Bahwa Allah mengasihi Anda ketika Anda dalam kondisi yang paling berdosa. Bahwa Yesus mati buat Anda ketika Anda masih menjadi seteru Allah. Dia mati, dia membasuh Anda dengan darahnya, dia mengangkat Anda menjadi anaknya, dia menjadikan Anda orang benar dan tidak bercacat di hadapan Allah. Maka Tuhan mau, bapak-bapak di sini, ketika Anda sudah mengerti kasih Allah, ketika Anda sudah mengalami kasih-Nya di dalam kehidupan Anda, Tuhan mau Anda untuk mengasihi istri Anda dengan kasih yang serupa. Tidak peduli seberapa buruk istri Anda. Anda memang gak bisa menyelamatkan istri Anda, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan istri Anda. Tetapi sebagai suami, Anda memegang peranan yang besar di dalam kesehatan jiwa istri Anda. Anda memegang peranan yang besar di dalam pertumbuhan rohani istri Anda. Anda dapat membantu istri Anda untuk menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Paulus pun memberikan alasan mengapa suami harus mengasihi istri seperti itu. Alasannya adalah sama seperti yang tadi diberikan kepada istri, bahwa suami kepala, istri tubuh, mereka adalah satu daging. Ini berbicara tentang kesatuan sekali lagi saudara. Dan ketika Paulus bicara kepada suami tentang konsep kesatuan ini, Paulus mengulang-ulang kembali, Paulus menekankan kembali. Dia berkata, istrimu adalah tubuhmu.
Gak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Dia berkata siapa yang mengasihi istrinya sesungguhnya sedang mengasihi dirinya sendiri. Dan dia berkata bahwa pria akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Nah, kenapa hal ini terus-menerus ditekankan oleh Paulus? Karena saudara secara naruli, secara natural, itu susah bagi suami untuk menerima konsep dari kesatuan ini. Konsep kesatuan ini bagi suami ini menjadi sesuatu yang abstrak. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka terbiasa mandiri atau mereka terbiasa bebas atau mungkin karena mereka berpikir dengan logika daripada dengan emosi. Tetapi konsep kesatuan ini bagi istri lebih mudah diterima. Istri bisa lebih memahami arti kesatuan ini. Kita bisa lihat contohnya ketika para suami secara general ya, laki-laki itu kalau punya masalah di luar, masalah di pekerjaan, biasanya ketika pulang dia nggak cerita ke istrinya, dia pendam sendiri. Dia cuma ambil waktu sendiri, dia berpikir sendiri, dia nggak share ke istrinya. Nah, tapi sebaliknya istri ketika mereka memiliki masalah, itu nggak usah lama-lama, begitu ketemu suaminya dalam waktu 5 detik udah ditumpahin semua keluh kesahnya ke suaminya. Ini karena istri sadar akan konsep kesatuan ini. Istri mau membagi tentang keluh kesahnya. Dan Paulus berkata bahwa suami-suami Anda dan istrimu adalah satu. Paulus nggak berkata jadilah satu dengan istrimu, enggak. Paulus berkata bahwa pada faktanya engkau dan istrimu sudah menjadi satu. Bahwa engkau adalah satu. Maka kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Bagaimana sih saudara kita mengasihi tubuh kita sendiri? Kita merawat, kita menjaga tubuh kita. Contohnya kalau tangan kita ini terluka, terkena pisau misalnya. Kita gak akan cuekin tangan kita kan? Kita pasti bersihin, kita pakein obat, kita balut supaya gak infeksi. Ya kan? Karena kalau kita cuekin, kita nggak bersihin, kita nggak kasih obat, itu lama-lama menjadi infeksi yang mungkin menjalar ke seluruh tubuh. Nah di sini para suami diminta untuk memperhatikan istri-istri engkau seperti engkau memperhatikan tubuhmu sendiri. Itu artinya kalau istri Anda komplain, kalau istri Anda lagi bad mood, kalau istri Anda lagi marah-marah, jangan ngomong ya udahlah cuekin aja dia udah gede. Nanti juga baik sendiri, biar aja dia handle her own problem, her own feeling. Atau malah lebih parahnya lagi ada suami yang malah marahin istrinya, lu kenapa sih kayak begini terus, capek gue ngeliat lu. Gitu kan ya. Tahu nggak ketika Anda marahin istri Anda, ketika Anda balik marah kepada istri Anda sedang melakukan ini. Ketika tangan Anda sakit, cenut-cenut, Anda tuh ambil martil, lalu Anda memukul tangan Anda dengan martil. Sedikit gila kan ya kedengarannya ya. Gimana juga bisa menyelesaikan masalah? Gak bisa. Suami, tugas Anda adalah untuk merawat dan memenuhi kebutuhan istrimu, baik rohani maupun jasmani. Maka ketika istrimu marah-marah, lagi bad mood, cari tahu akar permasalahannya. Ajak dia ngomong, bantu dia menyelesaikan masalahnya. Do whatever it takes, kerjakan apapun yang harus Anda lakukan, meskipun engkau harus mengorbankan dirimu sendiri, untuk membuat istrimu bahagia. Kenapa saudara? Karena ketika tubuhmu sakit, engkau sebagai kepala pasti juga merasakan sakitnya. Maka suami, Anda tuh gak bisa berharap Anda akan bahagia jika Anda tidak membahagiakan istri Anda. Anda gak bisa berharap Anda akan diberkati jika Anda tidak memberkati istri Anda. Tetapi sebaliknya jika Anda memberkati istri Anda dan membahagiakan istri Anda, dengan sendirinya Anda akan bahagia dan diberkati. Jika Anda membiarkan istrimu sakit, jika Anda menyakiti istrimu, Anda akan tersakiti juga. Jika Anda membiarkan istrimu terluka, Anda pun akan terluka. Ini bukan ancaman, ini bukan ancaman dari istri ya. Tetapi ini adalah hukum kerajaan Allah di dalam perkawinan. Karena pada esensinya Anda dan istri Anda adalah satu. Dan Anda harus mengingat itu. Satu hal yang suami saya lakukan setiap hari dan saya sangat appreciate
suami saya untuk melakukan itu, saudara. Ketika dia selesai dengan pekerjaannya, nggak peduli betapa capeknya dia selalu ambil waktu untuk duduk sama saya dan tanya, ada kabar apa hari ini, Han? Ada kabar apa? Nah ketika suami saya ngomong kayak gitu ke saya, saudara, itu tuh dia lagi menunjukkan, mengatakan kepada saya bahwa saya tuh care sama kamu. Saya peduli, saya mau tahu apa yang terjadi sama kamu hari ini. Keluarin keluh kesah kamu supaya saya bisa mendengar. Ini bentuk kasih yang diberikan suami saya kepada saya. Karena saya tahu saudara, karena suami saya ketika dia capek, dia tuh maunya duduk depan TV, nonton, udah gak mau mikir apa-apa lagi gitu. Tetapi demi memenuhi kebutuhan saya untuk curhat, untuk menghabiskan kata-kata saya dalam sehari, suami saya itu mau melupakan kepenatannya. Dia mau menunda waktu untuk santainya dan dia mau mendengarkan saya. Dan ini adalah salah satu bentuk pengorbanan dari seorang suami. Jadi sekali lagi para suami, istrimu adalah tubuhmu. Jika Anda ingin memiliki perkawinan yang bahagia, maka Anda harus membahagiakan istri Anda. Anda harus mengasihi mereka dengan kasih yang unconditional, dengan kasih yang rela berkorban. Anda harus menyangkal diri Anda, menyangkal ego Anda setiap hari untuk membahagiakan istri Anda. Karena apapun yang terjadi dalam pernikahan Anda, sehat atau tidaknya pernikahan Anda, bahagia atau tidaknya pernikahan Anda, baik atau tidaknya pernikahan Anda, itu semua bergantung kepada Anda. Karena Anda adalah pemimpinnya, Anda adalah kepalanya. Dan Anda lah yang menginisiate setiap keputusan, setiap tindakan yang terjadi di rumah Anda. Dan jujur ini tanggung jawab yang luar biasa susahnya. Bukan suatu hal yang mudah, tetapi ini yang diminta Tuhan dari Anda sebagai suami. Dan saya mau bicara kepada istri-istri, bahwa kita harus membantu suami kita, supaya mereka bisa melakukan perannya sebagai suami. Suami kita itu perlu kita appreciate. Suami kita perlu support dari kita. Suami kita perlu pengakuan dari kita. Mereka perlu tahu that we believe in him, meskipun orang-orang yang lain tidak percaya kepada suami kita. Jangan komplain tentang cara memimpinnya. Jangan kemudian kita mengambil alih pimpinannya karena kita berpikir dia tidak bisa memimpin. Tapi tunduklah kepada suamimu. Jangan bicarakan kejelekan-kejelekan suamimu kepada orang-orang. Karena suamimu perlu tahu bahwa engkau setia dan engkau dapat dipercaya dengan segala kelemahannya. Dan satu hal yang harus dimengerti oleh para istri bahwa meskipun kita satu, meskipun Anda dan suami Anda adalah satu, Anda harus menyadari bahwa kesatuan itu memerlukan kepala. Dan banyak istri rancu, saudara. Banyak istri ketika dikatakan bahwa mereka adalah satu dengan suami mereka, lalu mereka menganggap bahwa mereka akan mengepalari rumah tangga itu berdua. Saudara, ada quote yang mengatakan begini. Anything in nature with two heads is a freak, and anything without head is dead. Segala sesuatu di dunia ini yang mempunyai dua kepala adalah aneh. Dan segala sesuatu yang tidak memiliki kepala berarti mati. Jadi, istri, Anda nggak bisa punya perkawinan tanpa kepala, tanpa pemimpin. Tetapi Anda juga tidak bisa memiliki pernikahan dengan dua pemimpin. Hanya satu pemimpin yang diperlukan. Dan pemimpin itu bukan Anda. Pemimpin itu adalah suami Anda. Nah kemudian Paulus lanjut, setelah menjabarkan ini semua, Paulus berkata di ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang Paulus katakan tadi kepada istri dan kepada suami, Paulus seringkali menggunakan hubungan antara jemaat dan Kristus sebagai ilustrasi untuk menggambarkan hubungan antara suami dan istri agar kita lebih mengerti. Maka saudara, sesungguhnya buat kita orang percaya, buat kita orang Kristen,
hubungan antara suami dan istri ini dapat kita mengerti ketika kita mengerti hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih blueprintnya ke kita melalui hubungan kita dengan Dia. Maka ketika kita lebih mengerti hubungan kita dengan Tuhan, kita akan lebih mengerti bagaimana kita harus berperan sebagai istri. Kita akan lebih mengerti bagaimana kita harus berperan sebagai suami. Tetapi pada saat yang bersamaan, saudara, pernikahan kita, pernikahan orang percaya dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan hubungan antara Kristus dan jemaat kepada mereka yang belum percaya. Karena mereka akan melihat dari kehidupan kita. Pernikahan kita akan menjadi contoh, akan menjadi bukti nyata, bukti konkret akan hubungan antara Kristus dan jemaat. Menjadi bukti konkret akan kasih Tuhan kepada jemaatnya. Dan inilah tujuan perkawinan kita, saudara, yaitu menjadi reflection untuk mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat. Dan saudara, kalau kita baca lagi ulang seluruh ayat di pasal 5, di awal dikatakan, dan mungkin 1 bulan lalu saya bawakan juga, bahwa Paulus meminta kita untuk berjalan sebagai anak-anak terang. Paulus meminta kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dan di ayat 21, dia mengatakan bahwa salah satu ciri dari anak terang adalah mereka merendahkan dirinya satu dengan yang lain. Dan inilah bentuk kita merendahkan diri kita satu dengan yang lain di dalam pernikahan. Istri tunduk dengan suami, suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi dirinya. Sekali lagi, ini bukan hal yang gampang. Anak saya ketika dia baca khotbah saya, dia bilang, "Mam, ini bukan cuma gak gampang, ini almost impossible to do." Saya mau kasih ayat ini kepada Anda semua, saudara. Ayat 18 di Efesus 5. "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Apa sih artinya kalau kita mabuk dengan anggur, saudara? Artinya tindakan kita, perkataan kita, perasaan kita, pikiran kita dikendalikan oleh alkohol. Kita gak bisa mengendalikan diri kita. Tetapi Paulus katakan jangan mabuk oleh anggur. Tetapi hendaklah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya dia berkata, berikan Roh Kudus kendali yang total di dalam dirimu. Biarkan pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu, itu perasaanmu dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka ketika engkau membiarkan dirimu dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu untuk mengucap syukur senantiasa. Kita akan mampu untuk berkata positif satu dengan yang lainnya. Kita akan mampu untuk untuk merendahkan diri kita satu dengan yang lain. Dan inilah saudara mengapa seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa ketika orang-orang bertanya kepada saya bagaimana perkawinan saya bisa menjadi baik, saya katakan saya nggak tahu. Saya hanya berdoa, suami saya berdoa, lambat laun pernikahan kami tanpa kami sadari menjadi lebih baik. Sesuatu yang mustahil menjadi effortless, menjadi lebih mudah. Dan ternyata saudara, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, ketika kami memberikan kendali itu kepada Roh Kudus, dan ketika kami taat atas pimpinan Roh Kudus, saudara, ternyata Roh Kudus sedang membawa saya dan suami saya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sudah diberikan oleh Allah tentang pernikahan. Maka saudara, yang saya mau katakan adalah meskipun kelihatan sulit, meskipun kelihatan mustahil, tapi saya percaya bahwa dengan tuntunan Roh Kudus, setiap dari kita di sini pasti bisa memenuhi peran kita sebagai suami dan sebagai istri. Amin. Meski saudara, kalau sekarang di dalam kehidupan rumah tangga kalian merasa bahwa pernikahan kalian sudah di ujung tanduk, atau kalian merasa bahwa ini gak mungkin bisa diperbaiki lagi, saya cuma mau bilang kepada saudara, jangan give up. Do not give up, saudara. Jangan menyerah. Terus cari Tuhan. Terus denger-dengeran sama Roh Kudus. Terus baca firman-Nya. Terus ikuti tuntunannya, berikan Roh Kudus kendali dalam kehidupan Anda. Karena jika Tuhan dapat menyelamatkan, dapat memulihkan pernikahan kami,
saya yakin Tuhan juga bisa memulihkan pernikahan Anda. Amin. Mari kita berdoa.